Langit Jakarta pagi itu cerah, tetapi suasana di dalam gedung MPR DPR begitu tegang. Prabowo Subianto berdiri tegak di podium, tatapannya menyapu ribuan pasang mata yang hadir dalam pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Suaranya tegas, namun penuh emosi, menggema ke seluruh ruangan. Hari ini, saya berjanji kepada rakyat Indonesia. Saya akan menghapus korupsi dari bumi pertiwi ini. Tidak akan ada lagi tempat bagi mereka yang mencuri uang rakyat. Para hadirin bersorak riuh, tetapi di antara tepuk tangan yang membahana, ada beberapa wajah yang mulai pucat. Di luar gedung, jutaan rakyat Indonesia menyaksikan momen itu melalui layar kaca. Bagi banyak orang, Prabowo adalah simbol harapan baru, pemimpin yang berani melawan arus. Tetapi bagi mereka yang selama ini hidup dari kegelapan, pidato itu adalah ancaman nyata. Di sebuah ruangan mewah di sudut Jakarta, sekelompok pria berjas mahal menonton siaran itu dalam diam. Salah satu dari mereka, seorang pengusaha kaya dengan jabatan tinggi di Asosiasi Nasional, membanting gelasnya ke meja. Dia pikir bisa melawan kita. Dia akan tahu akibatnya. Sore itu, di ruang kerjanya yang megah di Istana Merdeka, Prabowo merenung sejenak setelah menghadiri berbagai acara kenegaraan. Ia sadar, janji yang diucapkannya bukan hanya sebuah komitmen kepada rakyat, tetapi juga undangan untuk berperang melawan kekuatan gelap yang telah berakar kuat di negeri ini. Ini bukan tugas mudah, gumamnya sambil menatap foto keluarganya di meja. Namun, ia tahu tidak ada jalan untuk mundur. Hari-hari pertama pemerintahannya penuh dengan kebijakan yang tegas. Ia memanggil pimpinan KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri ke istana. Tidak ada lagi negosiasi. Kita mulai bersih-bersih sekarang, katanya dengan nada tak terbantahkan. Operasi pertama dimulai dari penelusuran proyek infrastruktur mangkrak yang diduga melibatkan dana korupsi triliunan rupiah. Berita tentang penyelidikan ini segera menyebar luas, memicu kepanikan di kalangan elit tertentu. Namun, ancaman pertama datang lebih cepat dari yang diduga. Malam itu, ketika Prabowo sedang menikmati makan malam bersama keluarga, ajudannya datang tergesa-gesa membawa amplop tanpa nama. Surat itu hanya berisi satu kalimat yang membuat darahnya mendidih, "Hentikan, atau keluargamu akan menjadi korban." Prabowo membaca surat itu berulang kali, ekspresinya tetap dingin. Ia menoleh ke ajudannya, "Tingkatkan keamanan. Tapi ingat, ancaman seperti ini tidak akan mengubah keputusan saya." Di balik keputusannya yang tampak kokoh, Prabowo tidak bisa mengabaikan perasaan cemas. Sebagai seorang ayah dan suami, ia tahu bahwa ancaman itu bukanlah gertakan kosong. Ia memanggil kepala bin malam itu juga, memastikan semua anggota keluarganya mendapatkan pengamanan ketat. Meski begitu, ia memutuskan untuk tidak memberitahu keluarganya tentang surat tersebut. Baginya, mereka tidak perlu terbebani oleh risiko perjuangannya. Sementara itu, di tempat lain, jaringan mafia mulai merencanakan strategi mereka. Pertemuan rahasia digelar di sebuah villa tersembunyi di kawasan Puncak. Puluhan tokoh penting dari berbagai sektor hadir. Prabowo ini terlalu berbahaya. Kalau dia terus begini, kita semua akan hancur, ucap seorang politisi senior dengan nada geram. Diskusi berubah menjadi rencana keji yang penuh ancaman dan intrik. Malam itu, Prabowo berdiri di balkon Istana Merdeka, memandang kota Jakarta yang gemerlap. Ia tahu bahwa janji yang diucapkannya tidak hanya akan mengubah nasib rakyat, tetapi juga membuka pintu ke medan pertempuran yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Dengan napas panjang, ia berbisik kepada dirinya sendiri, "Apapun yang terjadi, saya akan berdiri sampai akhir." Rakyat Indonesia pantas mendapatkan pemimpin yang berani melawan kejahatan. Langit yang cerah berubah mendung, seolah memberi tanda bahwa badai besar akan segera datang. Matahari baru saja terbit ketika Prabowo memulai harinya dengan rapat kabinet terbatas. Di hadapan para menteri, ia menyampaikan instruksinya dengan nada tegas. Tidak ada lagi permainan. Semua proyek yang terindikasi korupsi harus diaudit ulang. Kita akan mulai dari yang terbesar. Jangan beri celah sedikit pun. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara pensil yang mencatat dan kertas yang berdesir. Di wajah beberapa menteri, tergambar kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Prabowo tahu, di antara mereka mungkin ada yang terlibat atau memiliki kedekatan dengan jaringan koruptor. Beberapa hari setelah perintah itu, sebuah operasi besar-besaran digelar. Tim gabungan dari KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung mendatangi kantor salah satu perusahaan BUMN yang sedang diselidiki. Berita itu menjadi viral di media sosial dan menjadi headline di mana-mana. Rakyat bersorak,
melihat ada harapan baru untuk keadilan. Namun, di sisi lain, ada pihak-pihak yang mulai merasa terancam. Di sebuah ruang pertemuan eksklusif di Jakarta Selatan, para pengusaha dan politisi yang berada di lingkaran mafia berkumpul dalam suasana tegang. "Kita tidak bisa diam saja," ucap seorang pengusaha dengan suara bergetar. "Prabowo ini benar-benar gila. Dia menghancurkan semua yang telah kita bangun bertahun-tahun." Seorang politisi senior menimpali, "Dia memang keras kepala, tapi dia juga punya kelemahan, keluarga. Kita buat dia berpikir dua kali." Diskusi itu berakhir dengan keputusan untuk mulai menebar ancaman, tidak hanya kepada Prabowo, tetapi juga kepada orang-orang di lingkaran terdekatnya. Ancaman itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Malam itu, ajudan Prabowo menerima telepon anonim. Suara di ujung sana terdengar dingin dan mengintimidasi. "Katakan pada bosmu, ini baru permulaan. Jika dia terus mencampuri urusan kami, dia tidak akan pernah tenang, bahkan di istananya sendiri." Telepon itu ditutup sebelum ajudan sempat bertanya lebih lanjut. Ketika ia menyampaikan pesan itu kepada Prabowo, Presiden hanya tersenyum tipis. "Mereka mulai takut," katanya pelan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ini bukan ancaman kosong. Sementara itu, serangan tidak hanya datang dalam bentuk ancaman fisik. Kampanye hitam mulai dilancarkan di media sosial. Fitnah dan berita hoaks yang menyerang pribadi Prabowo beredar luas. Ia dituduh memiliki kepentingan pribadi dalam pemberantasan korupsi ini. Bahkan, ada rumor yang mengatakan bahwa ia sedang membidik lawan-lawan politiknya, bukan murni demi rakyat. Meskipun timnya segera meluruskan isu-isu itu, efeknya tetap dirasakan. Sebagian kecil rakyat mulai terpecah, termakan propaganda yang disebarkan oleh jaringan mafia. Namun, Prabowo tetap teguh. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang ditayangkan di stasiun televisi nasional, ia menegaskan sikapnya. "Saya tahu perjuangan ini tidak mudah. Saya tahu akan ada banyak serangan, baik kepada saya maupun kepada keluarga saya. Tapi saya ingin rakyat tahu, saya tidak akan berhenti. Tidak ada yang lebih penting dari masa depan bangsa ini." Ucapannya kembali membakar semangat rakyat yang mendukungnya. Di sisi lain, Kepala BIN, Jenderal Wiryawan, memberikan laporan penting kepada Presiden. "Pak, berdasarkan informasi yang kami terima, ada kelompok besar yang merencanakan serangan fisik. Targetnya bisa Bapak atau anggota keluarga. Kami sudah meningkatkan pengamanan, tapi ancamannya nyata." Prabowo hanya mengangguk. Ia menyadari bahwa dirinya kini menjadi target utama, tetapi itu adalah harga yang harus ia bayar. Beberapa hari kemudian, serangan pertama benar-benar terjadi. Iring-iringan kendaraan kepresidenan hampir menjadi korban sabotase di perjalanan menuju Yogyakarta. Sebuah bom rakitan ditemukan di jalur yang akan dilewati. Beruntung, tim pengamanan berhasil mendeteksinya sebelum meledak. Insiden itu menjadi bukti nyata bahwa perang ini bukan sekadar ancaman verbal. Prabowo, dengan tenang, mengeluarkan pernyataan singkat kepada media, "Mereka mencoba menghentikan saya, tetapi mereka lupa, saya tidak pernah mundur." Malam itu, di dalam Istana Merdeka, Prabowo berdiskusi dengan beberapa orang kepercayaannya. Ia tahu, ancaman ini akan semakin membesar. "Kita akan lanjutkan perjuangan ini. Kita tidak boleh memberi mereka ruang untuk bernafas," tegasnya. Suasana di ruangan itu penuh dengan ketegangan, tapi juga semangat. Perang melawan korupsi telah benar-benar dimulai, dan tidak ada jalan untuk mundur. Langit Jakarta mendung ketika kabar tentang operasi besar-besaran pemberantasan korupsi mengguncang negeri. Dalam 2 pekan terakhir, puluhan nama besar mulai disebut dalam penyelidikan. Beberapa di antaranya adalah pengusaha papan atas, mantan menteri, hingga petinggi militer yang pensiun. Media menyorot setiap langkah pemerintah, menjadikan Prabowo sebagai figur yang tengah membawa perubahan besar. Namun, di balik sorotan itu, jaringan mafia tidak tinggal diam. Di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan, pertemuan rahasia berlangsung. Sejumlah orang berpakaian rapi duduk di meja panjang, wajah mereka tegang. "Prabowo ini harus dihentikan. Kalau dibiarkan, kita semua habis," ucap seorang pria parubaya dengan suara bergetar. Di hadapannya, seorang wanita muda dengan posisi tinggi di salah satu bank besar menambahkan, "Dia sudah menggali terlalu dalam. Kita harus serang balik. Kalau perlu, kita buat dia terlihat seperti musuh rakyat." Strategi mereka pun dimulai. Serangan pertama dilancarkan melalui media sosial. Ribuan akun anonim yang mereka kendalikan mulai menyebar berita-berita palsu.
Mereka menuduh bahwa operasi pemberantasan korupsi ini hanyalah alat politik untuk menjatuhkan lawan-lawan Prabowo. Kampanye fitnah ini begitu masif hingga berhasil membuat sebagian masyarakat mulai ragu akan ketulusan sang presiden. Namun, Prabowo tetap tenang. Dalam sebuah rapat kabinet, ia berkata kepada para menterinya, biarkan mereka bicara. Kita tidak akan membalas dengan kata-kata. Kita balas dengan hasil kerja. Namun, mafia tidak hanya bermain di ranah opini publik. Mereka juga mulai menargetkan lingkaran dalam Prabowo. Malam itu, Kepala BIN, Jenderal Wiryawan, datang tergesa-gesa ke Istana Merdeka membawa kabar buruk. Pak, salah satu pejabat penting yang bekerja sama dengan KPK telah menerima ancaman serius. Keluarganya diculik sementara dia dipaksa untuk menghentikan penyelidikan. Prabowo mendengarkan dengan rahang mengeras. Apa yang kita lakukan? Tanyanya dengan nada tegas. Kami sudah menurunkan tim untuk menyelamatkan keluarga itu, Pak. Tapi ini peringatan bahwa mereka siap bermain kotor. Pagi berikutnya, insiden mengejutkan terjadi. Kantor salah satu anak perusahaan BUMN yang sedang diaudit meledak akibat bom yang ditanam oleh orang tak dikenal. Untungnya, tidak ada korban jiwa, tetapi pesan yang disampaikan sangat jelas, mafia ingin menunjukkan bahwa mereka tidak takut. Serangan ini menciptakan gelombang kekhawatiran di kalangan birokrasi. Beberapa pejabat yang sebelumnya mendukung penuh langkah Prabowo mulai menunjukkan sikap ragu-ragu. Mereka takut akan menjadi target berikutnya. Di sisi lain, keluarga Prabowo juga mulai merasakan tekanan. Suatu malam, seorang pria tak dikenal mendekati kediaman salah satu anggota keluarganya di kawasan Bogor. Ia meninggalkan pesan berisi ancaman. Jika Prabowo terus maju, kami akan mengambil sesuatu yang dia sayangi. Ancaman ini membuat pengamanan keluarga presiden diperketat, tetapi Prabowo memilih untuk tidak memberitahu keluarganya secara langsung. Baginya, mereka tidak perlu menanggung beban yang sama seperti dirinya. Meski begitu, ancaman demi ancaman tidak membuat Prabowo mundur. Dalam pidatonya di depan aparat penegak hukum, ia berkata dengan suara yang bergetar penuh emosi, kita sedang melawan kejahatan yang telah mengakar. Mereka akan mencoba menakut-nakuti kita. Tapi ingat, kita bukan pengecut. Kita ada di sini untuk melindungi masa depan anak cucu kita. Ucapannya menggema, membakar semangat para aparat yang mendengarnya. Namun, mafia tak kehilangan akal. Mereka menyusun rencana lebih besar, sebuah upaya pembunuhan terhadap presiden. Rencana itu mulai tercium oleh intelijen, yang segera memperingatkan Prabowo. Pak, mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Mereka akan mencoba menjadikan Bapak target berikutnya, kata Kepala BIN dalam rapat darurat. Prabowo mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, kalau mereka pikir saya akan mundur karena ancaman ini, mereka salah besar. Di tengah ancaman yang semakin nyata, Prabowo tetap melangkah maju. Serangan balik mafia mungkin semakin keras, tetapi tekadnya untuk membersihkan negeri ini jauh lebih kuat. Baginya, tidak ada jalan mundur. Perang ini adalah tentang masa depan Indonesia, dan ia bersumpah akan menghadapi apapun, meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Malam itu, Istana Merdeka yang biasanya menjadi tempat paling aman di Indonesia berubah menjadi pusat ketegangan. Dalam ruang rapat tertutup, Prabowo duduk di ujung meja panjang, dikelilingi oleh para menteri dan pejabat penting. Wajahnya tampak lebih keras dari biasanya. Kita punya pengkhianat di antara kita, ucapnya tajam, membuat ruangan itu hening seketika. Beberapa hari sebelumnya, tim intelijen berhasil mengungkap bahwa ada kebocoran informasi rahasia terkait operasi besar pemberantasan korupsi. Dokumen-dokumen yang seharusnya hanya diketahui oleh lingkaran dalam telah jatuh ke tangan mafia. Akibatnya, beberapa rencana penggerebekan gagal total karena target berhasil melarikan diri sebelum operasi dimulai. Prabowo tahu, ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah sabotase. Penyelidikan segera dimulai, tetapi situasinya semakin rumit. Kepala BIN, Jenderal Wiryawan, memberikan laporan yang mengejutkan, salah satu menteri di kabinet ternyata memiliki hubungan dengan jaringan mafia. Kami menemukan aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi beliau, dan ada bukti komunikasi dengan salah satu tokoh mafia yang saat ini sedang kita buru, kata Wiryawan. Prabowo mendengarkan dengan rahang mengeras, tetapi tetap tenang. Siapkan bukti lengkapnya. Kita tidak akan bergerak tanpa dasar yang kuat, perintahnya. Keesokan harinya, rapat kabinet digelar seperti biasa, tetapi suasananya penuh ketegangan. Prabowo memandangi para menterinya satu persatu, seolah mencari tanda-tanda pengkhianatan. Setelah rapat usai,
Ia memanggil menteri yang dicurigai ke ruangannya. Dalam pertemuan empat mata itu, Prabowo menunjukkan bukti yang dikumpulkan oleh tim intelijen. Menteri tersebut, yang selama ini dikenal dekat dengan Prabowo, mencoba menyangkal, tetapi fakta-fakta yang ditunjukkan tidak terbantahkan. Saya memberi Anda kesempatan untuk berbicara jujur. Jika tidak, saya akan menyerahkan kasus ini kepada hukum, ucap Prabowo dengan nada dingin. Wajah sang menteri memucat, tetapi ia tetap tidak mengaku. Prabowo akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Esok harinya, melalui siaran langsung, ia mengumumkan pencopotan menteri tersebut. Tidak ada tempat bagi pengkhianat di pemerintahan ini. Saya tidak peduli siapapun dia, semua yang terlibat dalam korupsi akan diproses sesuai hukum, tegasnya. Pengumuman itu mengejutkan publik, tetapi juga menunjukkan komitmen Prabowo yang tak tergoyahkan. Namun, dampaknya tidak berhenti di situ. Beberapa pejabat lain yang merasa terancam mulai menunjukkan gelagat mencurigakan. Ada yang tiba-tiba mengundurkan diri, ada pula yang mencoba menghilangkan jejak mereka. Dalam waktu singkat, pemerintah kehilangan beberapa orang penting. Meskipun itu melemahkan roda pemerintahan sementara, Prabowo yakin langkah ini adalah bagian dari membersihkan sistem. Di sisi lain, pengkhianatan ini membuat mafia semakin percaya diri. Mereka memanfaatkan situasi untuk menabur keraguan di antara rakyat. Kampanye hitam semakin masif, menyebarkan narasi bahwa Prabowo hanya mencari kambing hitam untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi Prabowo tidak tinggal diam. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia berkata, bersih-bersih ini memang menyakitkan. Tapi lebih baik kita sakit sekarang daripada membiarkan penyakit ini membunuh bangsa kita. Meski menghadapi tekanan dari segala arah, Prabowo tetap melanjutkan perjuangannya. Malam itu, setelah rapat panjang dengan tim penegak hukum, ia duduk sendirian di ruang kerjanya. Pikirannya melayang pada keluarga dan para pendukung setianya. Berapa banyak lagi yang harus dikorbankan? Gumamnya pelan. Tapi ia segera mengingat janji yang ia buat di awal masa jabatannya. Dengan napas panjang, ia kembali bangkit. Saya sudah memilih jalan ini. Tidak ada kata mundur. Di luar, langit Jakarta yang mendung seolah mencerminkan beratnya perjuangan yang sedang ia hadapi. Tetapi di dalam istana, seorang pemimpin tetap berdiri tegak, siap menghadapi setiap pengkhianatan, ancaman, dan serangan yang datang. Karena bagi Prabowo, perang ini adalah tentang menyelamatkan masa depan Indonesia. Malam itu, Jakarta diguyur hujan lebat. Di Istana Merdeka, Prabowo duduk di ruang kerjanya, membaca laporan terbaru dari Kepala BIN. Operasi pemberantasan korupsi telah mencapai tahap kritis. Beberapa tokoh besar yang diduga terlibat sudah mulai dipanggil untuk diperiksa. Namun, nama-nama besar itu bukanlah masalah terbesar. Mafia mulai menunjukkan kemampuan mereka yang sesungguhnya. Kami mendeteksi aktivitas mencurigakan di beberapa titik, Pak, ujar Jenderal Wiryawan. Mereka tidak hanya melawan dengan ancaman, tetapi juga berusaha menggerakkan massa untuk menciptakan kekacauan. Prabowo menatap peta yang terbentang di meja. Beberapa wilayah strategis, termasuk pusat ekonomi dan pelabuhan, mulai dipenuhi kelompok demonstran bayaran. Mereka memprotes kebijakan Prabowo dengan dalih bahwa langkah pemerintah hanya memperburuk keadaan ekonomi. Sementara itu, di luar istana, ribuan orang turun ke jalan. Spanduk-spanduk besar bertuliskan, hentikan operasi politik, dan Prabowo tidak pro rakyat, berkibar di tengah kerumunan. Namun, tim intelijen sudah memastikan bahwa banyak dari demonstran itu hanyalah boneka yang digerakkan oleh mafia. Uang yang mengalir ke balik protes ini datang dari rekening-rekening rahasia di luar negeri. Di tengah situasi itu, ancaman terbesar justru datang dari tempat yang tak terduga. Malam berikutnya, sebuah ledakan mengguncang markas KPK di Jakarta. Bom rakitan meledak di parkiran gedung, merusak beberapa kendaraan dan menimbulkan kepanikan besar. Untungnya, tidak ada korban jiwa, tetapi pesan yang disampaikan sangat jelas, mafia tidak akan segan-segan menggunakan kekerasan untuk melindungi kepentingan mereka. Prabowo segera memanggil rapat darurat di Istana Merdeka. Para menteri, kepala lembaga, dan jajaran keamanan berkumpul dalam suasana penuh ketegangan. Mereka mulai menyerang fasilitas negara. Ini bukan lagi ancaman biasa. Ini perang, ucap Prabowo dengan nada dingin. Ia memerintahkan pengamanan ketat di semua fasilitas strategis, termasuk kementerian dan lembaga penegak hukum. Namun, ancaman itu tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, saat Prabowo sedang berbicara di sebuah acara resmi di Yogyakarta, terjadi upaya pembunuhan. Seorang pria yang
Menyamar sebagai petugas keamanan mencoba mendekati panggung dengan membawa senjata api tersembunyi. Beruntung, tim pengamanan presiden berhasil menggagalkan upaya itu sebelum terjadi hal yang lebih buruk. Prabowo tetap melanjutkan pidatonya tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan, meskipun ia tahu nyawanya sedang dipertaruhkan. Kejadian ini memicu respons keras dari masyarakat. Dukungan untuk Prabowo kembali menguat. Rakyat menyadari bahwa apa yang ia hadapi bukan sekadar perlawanan biasa, tetapi upaya sistematis untuk menghancurkan agenda pemberantasan korupsi. Di media sosial, tagar-tagar dukung Prabowo menjadi trending, sementara ribuan orang menggelar aksi damai untuk menunjukkan solidaritas kepada presiden. Namun, mafia tidak berhenti. Mereka mulai menyusup ke dalam institusi keamanan. Jenderal Wiryawan memberikan laporan yang mengejutkan, beberapa anggota kepolisian dan militer terindikasi bekerja sama dengan kelompok mafia. Ini lebih besar dari yang kita duga, Pak. Mereka punya kaki tangan di mana-mana, ujarnya. Prabowo hanya mengangguk, matanya menatap jauh. Kalau mereka ingin perang, kita beri mereka perang, balasnya. Malam itu, di bawah hujan deras, Prabowo mengumpulkan tim kepercayaannya di ruang kerja istana. Kita harus lebih agresif. Kita tidak bisa terus bertahan. Mulai sekarang, semua operasi harus dijalankan dengan kecepatan penuh. Kita bongkar semua jaringan ini, sampai ke akar-akarnya, tegasnya. Ia tahu, setiap langkah maju akan membawa risiko yang lebih besar. Tapi bagi Prabowo, pilihan mundur tidak pernah ada. Ia telah berjanji pada rakyat, dan ia akan memenuhi janji itu, apapun harganya. Langit Jakarta kembali memerah saat fajar menyingsing, seolah menyambut hari yang penuh bahaya. Operasi besar-besaran yang diperintahkan Prabowo mulai dijalankan. Puluhan penggerebekan berlangsung serentak di berbagai wilayah Indonesia. Gudang-gudang rahasia, tempat mafia menyimpan dokumen dan uang hasil korupsi, berhasil ditemukan. Beberapa tokoh penting dari dunia bisnis dan politik ditangkap, termasuk salah satu kepala jaringan mafia terbesar di Asia Tenggara. Namun, kesuksesan ini datang dengan harga yang mahal. Di tengah euforia keberhasilan, berita duka datang dari Yogyakarta. Salah satu anggota tim penegak hukum yang memimpin penggerebekan ditemukan tewas di rumahnya. Kematian ini diduga akibat serangan balasan dari mafia. Tubuhnya ditemukan dengan pesan tertulis di dinding, berhenti atau lebih banyak yang akan mati. Berita ini mengguncang tim pemberantasan korupsi dan menjadi peringatan keras bahwa mafia tidak akan berhenti tanpa perlawanan brutal. Di ruang kerjanya, Prabowo memandangi foto keluarga korban. Ia mengepalkan tangannya dengan penuh emosi. Mereka berani menyentuh orang-orang yang berjuang untuk keadilan. Ini sudah melewati batas, gumamnya. Ia memanggil Jenderal Wiryawan dan tim penegak hukum lainnya untuk membahas langkah selanjutnya. Kita tidak akan membiarkan pengorbanan ini sia-sia. Intensifkan operasi, dan pastikan keamanan semua petugas di lapangan, tegas Prabowo. Namun, ancaman tidak hanya datang dalam bentuk kekerasan fisik. Mafia mulai menggunakan pengaruh mereka untuk menciptakan kekacauan ekonomi. Harga kebutuhan pokok tiba-tiba melonjak tajam di berbagai daerah, memicu keresahan di masyarakat. Beberapa pihak mulai menuduh bahwa kebijakan Prabowo menyebabkan instabilitas ekonomi. Media-media yang dikuasai oleh jaringan mafia juga ikut memperkeruh suasana dengan menyebarkan narasi bahwa pemerintah gagal menjaga stabilitas. Prabowo menghadapi dilema besar. Di satu sisi, ia harus melanjutkan perang melawan korupsi. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan penderitaan rakyat yang mulai merasakan dampak dari sabotase ekonomi ini. Dalam sebuah pidato darurat yang disiarkan langsung ke seluruh negeri, Prabowo berkata dengan nada tegas, mereka mencoba menghancurkan kita dengan cara apapun, termasuk memanipulasi kebutuhan rakyat. Tapi saya ingin kalian tahu, saya tidak akan membiarkan mereka menang. Ini adalah perjuangan kita bersama. Saya butuh kalian untuk tetap berdiri bersama saya. Pidato itu membangkitkan semangat banyak orang, tetapi Prabowo tahu bahwa perang ini belum mendekati akhir. Sementara itu, di sebuah tempat rahasia, jaringan mafia mengadakan pertemuan besar. Mereka tahu bahwa operasi Prabowo semakin menggoyahkan kekuatan mereka. Kita harus membuat pukulan terakhir, kata seorang pemimpin mafia dengan nada dingin. Target kita adalah dia sendiri. Kita akan menyerangnya di tempat yang paling tidak ia duga. Serangan itu terjadi 2 hari kemudian. Saat Prabowo tengah menghadiri sebuah acara di Surabaya, iring-iringan mobil kepresidenan diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Tembakan membabi buta membuat suasana panik. Tim pengamanan berhasil melindungi Prabowo, tetapi beberapa anggota tim keamanan gugur dalam baku tembak.
Serangan ini menjadi bukti bahwa mafia semakin nekat. Kembali ke Jakarta, suasana di Istana Merdeka penuh duka. Prabowo memberikan penghormatan terakhir kepada para pengawal yang gugur. Dengan suara bergetar, ia berkata, mereka adalah pahlawan sejati. Mereka tahu risiko yang mereka hadapi, tetapi mereka tidak pernah mundur. Saya berjanji, perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Namun, serangan ini juga menjadi titik balik bagi Prabowo. Ia memutuskan untuk melibatkan rakyat secara lebih langsung. Mereka tidak hanya melawan saya, mereka melawan kita semua, ujarnya dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin daerah. Saya butuh dukungan penuh dari rakyat. Kita harus menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan. Hari itu, Prabowo menyadari bahwa perang ini bukan lagi sekadar perang melawan korupsi. Ini adalah perang untuk mempertahankan kehormatan bangsa. Dan meskipun darah telah tumpah dan pengorbanan begitu besar, ia yakin bahwa kemenangan ada di depan mata, asalkan rakyat tetap bersatu melawan kejahatan yang telah mengakar. Malam itu, Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan lebat yang mengguyur kota hanya memperburuk ketegangan yang merasuki udara. Prabowo duduk di ruang kerjanya, menatap peta besar yang terhampar di meja. Di sekelilingnya, tim intelijen dan para penasihat bekerja tanpa henti, mempersiapkan serangan terakhir terhadap jaringan mafia yang telah menguasai sebagian besar ekonomi dan politik Indonesia. Prabowo tahu, langkah ini adalah yang paling berisiko, tetapi ia tidak bisa mundur. Ia harus mengakhiri perang ini, dengan segala konsekuensinya. Apa langkah kita selanjutnya? Tanya Jenderal Wiryawan, yang tampak lebih lelah dari sebelumnya, namun masih menunjukkan semangat juang yang tak luntur. Kita sudah menyerang mereka di banyak front, tapi mereka masih bersembunyi di bawah tanah. Mereka beroperasi di luar negeri, bahkan memiliki tempat perlindungan di luar jangkauan kita. Prabowo menatap Jenderal Wiryawan dengan mata penuh tekad. Kita harus membuat mereka keluar dari persembunyian mereka. Semua ini sudah mencapai titik di mana tidak ada lagi jalan mundur. Saya sudah siap dengan apapun yang datang, bahkan jika itu berarti nyawa saya menjadi taruhannya. Keputusan Prabowo untuk meluncurkan operasi terakhir itu membawa seluruh aparat negara bekerja lebih keras dari sebelumnya. Intelijen menyusup ke dalam jaringan mafia, menelusuri aliran dana ilegal dan mencari titik lemah mereka. Para agen juga berusaha mendapatkan informasi tentang tempat perlindungan para pemimpin mafia yang tersembunyi. Mereka tahu, hanya dengan menghancurkan pusat komando mereka, operasi ini dapat berakhir. Namun, mafia yang semakin terpojok mulai bermain lebih kotor. Mereka menggunakan segala cara untuk mengguncang stabilitas negara. Salah satu langkah mereka adalah membayar sekelompok teroris untuk meluncurkan serangan besar di beberapa kota besar, termasuk Jakarta. Ledakan terjadi di pasar-pasar utama dan pusat perbelanjaan, menyebabkan banyak korban jiwa dan memicu kepanikan di seluruh negeri. Sebuah pesan jelas disampaikan, jika Prabowo terus melawan mereka, rakyat Indonesia akan merasakan akibatnya. Prabowo menerima laporan serangan itu dengan wajah dingin. Mereka ingin menakut-nakuti kita, ujarnya dengan tenang, meski hatinya penuh amarah. Tapi mereka salah jika mengira kita akan mundur hanya karena ancaman. Kini saatnya kita menyerang mereka tanpa ampun. Dalam waktu singkat, pemerintah memobilisasi pasukan elit ke seluruh wilayah yang rawan. Operasi besar yang telah dipersiapkan matang-matang diluncurkan dengan kecepatan yang luar biasa. Puluhan petinggi mafia yang tersembunyi di luar negeri akhirnya berhasil dilacak dan dijebak. Mereka dibawa kembali ke Indonesia dalam keadaan tak berdaya, siap untuk diadili. Namun, sebelum keadilan dapat ditegakkan, mafia mencoba memberikan perlawanan terakhir mereka. Mereka mengerahkan sekelompok pasukan bayaran untuk melakukan serangan ke pusat komando militer yang mengawasi operasi tersebut. Salah satu tempat yang menjadi target adalah markas besar militer, tempat Prabowo sedang memimpin rapat dengan para pejabat tinggi. Ketika serangan dimulai, situasi menjadi sangat kacau. Letusan senjata terdengar keras, dan pasukan elit harus bertempur mati-matian untuk melindungi lokasi. Prabowo, yang berada di tengah pertempuran, segera mengambil keputusan untuk turun ke lapangan dan memimpin pasukannya. Dengan komando yang jelas dan penuh ketegasan, ia mengarahkan pasukan untuk melawan balik. Namun, ketika pertempuran mencapai titik klimaks, Prabowo terjatuh. Sebuah peluru menembus bahunya, menyebabkan darah mengalir deras. Wajahnya tampak tegang, tetapi ia masih berusaha untuk berdiri. Tidak ada yang mundur, ucapnya dengan suara parau, meskipun rasa sakit begitu besar. Terus maju.
Kita tidak boleh berhenti. Rakyat Indonesia yang mendengar berita ini pun terkejut. Prabowo, sang pemimpin yang tak gentar, terluka dalam pertempuran ini. Namun, di balik rasa sakit dan pengorbanan, semangat juang yang ditunjukkannya menggerakkan ribuan orang di seluruh penjuru negeri. Mereka turun ke jalan, menggelar aksi damai untuk menunjukkan bahwa mereka berdiri di belakang presiden mereka, siap menghadapi semua ancaman bersama-sama. Prabowo akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Namun, meskipun fisiknya terluka, tekadnya tak pernah goyah. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, ia mengirimkan pesan kepada timnya, perang ini belum selesai. Kita tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Meskipun dia terluka parah, Prabowo tahu bahwa kemenangan ada di ujung sana, dan ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mencapainya. Saat matahari terbenam di Jakarta, meskipun kota itu masih dibalut rasa cemas, ada secercah harapan yang mulai bersinar. Rakyat Indonesia tidak akan membiarkan negaranya jatuh ke tangan para mafia. Mereka bersatu, siap untuk menghadapi pertempuran terakhir demi masa depan yang lebih baik. Hari-hari berlalu dalam ketegangan yang semakin memuncak. Prabowo yang terluka di rumah sakit mulai pulih, meskipun rasa sakit masih menyergap tubuhnya setiap kali ia berusaha bangkit. Namun, semangatnya tidak pernah pudar. Seluruh negeri merasakan kegelisahan yang sama. Mereka tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan masa depan bangsa. Pemberantasan mafia dan korupsi yang begitu kuat menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Prabowo. Sementara itu, para mafia yang tersisa semakin terdesak. Setelah serangkaian operasi militer dan penangkapan besar-besaran, hampir seluruh jaringan mereka mulai runtuh. Para pemimpin mereka yang tersembunyi di luar negeri berhasil ditangkap, dan sebagian besar dari mereka dipulangkan untuk menghadapi pengadilan. Meskipun begitu, mereka masih berusaha mengatur permainan dari balik jeruji besi. Mereka mengirimkan ancaman terakhir, berusaha membalikkan keadaan dengan cara-cara kotor dan manipulatif. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan laju Prabowo. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung ke seluruh penjuru negeri, ia berbicara dengan penuh keyakinan. Perang ini telah menyatukan kita semua. Meskipun mereka mencoba menghancurkan kita dengan darah dan kekerasan, kita tidak akan menyerah. Ini adalah Indonesia kita, dan kita akan terus berjuang hingga keadilan tercapai, ujar Prabowo dengan suara lantang. Tindakannya yang tegas dan keberaniannya dalam menghadapi ancaman membuatnya semakin dihormati di mata rakyat. Semangat juang yang ditunjukkannya menjadi sumber inspirasi bagi jutaan warga Indonesia yang sebelumnya merasa pesimis tentang masa depan negara mereka. Banyak yang mulai sadar bahwa perubahan besar itu dimulai dari tekad kuat untuk memberantas ketidakadilan, meski harus melawan kekuatan besar yang sudah bertahun-tahun mengakar. Di luar sana, dukungan untuk Prabowo terus mengalir. Masyarakat yang semula ragu kini mulai berbondong-bondong mendukung agenda pemberantasan mafia dan korupsi yang selama ini telah mencengkeram negeri ini. Aksi-aksi damai semakin marak, dan rakyat Indonesia tampak bersatu, menjadikan keberanian Prabowo sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang telah lama menggerogoti bangsa. Pada malam yang penuh harapan itu, Prabowo akhirnya tampil di hadapan publik untuk memberikan pidato yang mungkin akan dikenang sepanjang sejarah. Hari ini, kita berdiri di ujung kemenangan. Mereka yang mengira bahwa mereka dapat menindas rakyat, bahwa mereka bisa menahan kita dalam bayang-bayang ketakutan, hari ini mereka akan menyadari kesalahan besar mereka. Ini adalah Indonesia yang baru. Negara yang bebas dari korupsi dan mafia, katanya dengan nada penuh percaya diri. Rakyat Indonesia yang mendengar pidato tersebut meluapkan kegembiraan mereka. Di seluruh penjuru negeri, dari Sabang sampai Merauke, mereka merayakan apa yang terasa seperti akhir dari sebuah era kelam. Ini adalah saat kemenangan bagi mereka yang selama ini berjuang tanpa kenal lelah untuk meraih keadilan. Dan meskipun jalan yang ditempuh penuh dengan darah dan air mata, mereka tahu bahwa mereka telah mengalahkan kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan. Namun, bagi Prabowo, kemenangan ini bukanlah akhir. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Tugas memberantas sisa-sisa korupsi yang masih ada di akar rumput, serta memastikan bahwa Indonesia akan terus berkembang dalam kedamaian dan keadilan, adalah perjalanan panjang yang akan ia jalani bersama rakyat. Dengan wajah penuh keyakinan, ia mengangkat tangannya di atas panggung. Ini baru permulaan. Bersama, kita akan membangun masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Dan dengan itu, babak baru dalam sejarah Indonesia pun dimulai, sebuah babak yang penuh harapan, perjuangan, dan tekad yang tak tergoyahkan.